Silakan. Iya, silakan masuk, lause. Takut Takut dengan besarnya. Oke, sekarang kita akan bersama-sama mencoba mempelajari pelajaran yang akan kita ajarkan pada minggu yang akan datang ya. Judulnya waktunya sekarang ya. Jadi KP kita memang waktunya harusnya sekarang gitu ya. Itu kita ambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27, dan kita juga compare dengan Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 13. Sebelum kita bersama-sama mempersiapkan persiapan ini, kita akan masuk ke dalam doa dulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami untuk bisa bersama-sama memikirkan apa yang akan kami ajarkan pada minggu yang akan datang. Berkati ya Bapa, akan kelas persiapan kali ini menjadi satu pembelajaran bagi kami maupun bagi anak-anak kami. Dengar doa yang tidak sempurna, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan, seperti saya katakan bahwa kita akan mengambil pelajarannya itu dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27 dan Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 13 ya. Dengan judul waktunya sekarang ya. Artinya tapi dia lebih khusus hari ini kita belajar tentang karunia gitu ya. Mungkin karunia itu perlu diterapkan waktunya itu harusnya sudah kita mengambil bagian di dalam pelayanan kita berdasarkan karunia yang diberikan itu. Poin utama daripada pelajaran hari ini itu adalah Allah memberikan karunia rohani kepada gerejanya, termasuk pada anak-anak remaja kita. Dan kita harapkan setelah pelajaran selesai, itu murid dapat mengetahui Allah memberi karunia rohani kepada setiap orang percaya atau umatnya ya. Kemudian yang kedua, bahwa kita akan murid-murid bisa mengetahui bahwa kita adalah bagian ya dari tubuh atau gereja, tubuh Kristus ya. Dan yang terakhir adalah murid-murid dapat merenungkan kira-kira karunia apa yang Allah berikan bagi mereka. Ya, ini 3 tujuan yang diharapkan pada pelajaran setelah selesai kita ajarkan itu boleh dimengerti oleh murid-murid kita gitu ya. Nah, rekan-rekan, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran firman Tuhan, ini saya ada sebuah ilustrasi yang menjadi penuntun bagi kita untuk mengetahui pelajaran yang akan kita berikan ya. Jadi mungkin kata-katanya waktu kita berbicara kepada murid mungkin tidak seperti sekarang ini ya, karena ini saya sedang memimpin KP ya. Jadi ini adalah ilustrasi mengenai kesatuan dan keberagaman. Coba kita saksikan video singkat ini. Apakah kita pernah memainkan permainan ini? Ini realnya ya. Tetris. Iya, Tetris betul ya. Dia ini termasuk jenis puzzle ya. Puzzle. Jenis permainan puzzle. Kita lihat. Nanti saya akan tanyakan kira-kira apa yang kita dapatkan ya setelah melihat video ini. Ini hebat juga ya, dari mana dilempar? Dari helikopter mungkin ya. Tepat semuanya. Dan saling mengikat ya. Tapi ada satu yang terakhir. Nah ini jadi penyebabnya ya. Tidak tepat pada sasaran dan menjadikan itu Santoso yang berusaha. Kalau sesama manusia ilustrasinya dijadikan bahan untuk apa nih ya. Oke, rasa-rasa saya kalau komen.
Oke, kita masuk ya. Nah, apa nih rekan-rekan, jika kita perhatikan ilustrasi tadi, ya meskipun itu hanyalah permainan, tapi permainan diciptakan dengan tujuannya ya. Jadi apakah yang kamu bisa dapatkan ya setelah melihat video tersebut? Ya, apa yang bisa kita dapatkan? Ya, kalau kita lihat ya, yang pasti sekali yang kita bisa ketemukan di sana adalah bahwa kita melihat permainan itu dibuat satu bentuk yang berbeda-beda. Jadi ada bentuk L, ada bentuk apa nih buju sangkar, ya, ada bentuk apa nih Z gitu ya. Nah, ini adalah bagian bahwa ini semua berbeda-beda, semua punya bentuknya sendiri, ya, oke. Ini akan apa nih masuk ke bagian utama nanti firman Tuhan ya. Dan kita lihat bahwa dia itu masuk ya ke bagian-bagiannya dan saling melengkapi ya, sehingga dia terikat kuat ya, saling melengkapi ya. Tidak ada satupun yang tidak berarti ya dari bentuk-bentuk tersebut, termasuk yang kecil ataupun bentuknya unik, yang aneh-aneh begitu ya, tapi dia saling melengkapi. Oke. Kemudian yang ketiga kita lihat ya, dia diciptakan sudah memang dari sananya, tidak bisa dirubah-rubah lagi bentuknya ya. Kita mau rubah tidak bisa, itu permainan ya. Jadi dia sudah dibuat memang demikian adanya ya. Artinya mereka tidak bisa menjadi apa yang maunya mereka. Ya, jadi bentuk yang panjang L itu tidak bisa menjadi buju sangkar, tidak bisa ya, karena dia sudah dibuat demikian. Dia hanya memainkan peranan dia. Ya, buju sangkar itu harusnya ditempatkan di bagian mana begitu kira-kira ya. Oke, kemudian kita melihat ya, jika tidak tepat pada tempatnya, ya, ada yang tidak tepat kan yang terakhir tadi ya, itu cenuluan, ya. Nah, penting semua berperan pada tempatnya. Kalau tidak ingin ada kekacauan, ya, ini yang bisa kita tarik dari kesimpulan ilustrasi tadi. Yang terakhir adalah kita melihat bahwa di dalam itu jika ada kesatuan, saling melengkapi, saling keterikatan ya, atau keberagaman itu di dalam kesatuan, itu membuat ya adanya satu keterikatan yang kuat. Ya, kalau dia betul-betul tersusun semuanya dan berbentuk itu saling mengikat gitu ya. Nah, ini video yang bisa kita dapatkan dari ilustrasi video pada awal firman Tuhan hari ini. Nah, rekan-rekan ya, kita tahu ya, kalau kita coba kita memikirkan ya, tadi kita berbicara mengenai Tetris ya, permainan puzzle tadi ya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam hidup manusia yang telah Tuhan jadikan ya, khususnya bagi kita orang percaya ya, sama halnya dengan ilustrasi video yang kita saksikan tersebut, kita diberikan ya karunia yang memang sudah dari sananya demikian ya, termasuk karakter kita ya, termasuk kebiasaan kita. Itu tidak bisa dipilih atau ditukar sesuai kemauan kita. Tugas kita hanya menggunakan sesuai sebagaimana mestinya. Ya, kalau kita membaca di 1 Korintus pasal 12 ayat 18, mungkin Lause Daniel bisa membacakannya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Iya, saya mau menekankan bahwa Allah memberikan karunia, atau kita katakan menghadiahkan karunia itu ke dalam diri kita sebagai orang percaya, itu sesuatu yang khusus ya. Dan kita menjadi bagian dari tubuh ya, itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Nah, coba kita pikirkan mengenai hadiah ya. Rekan-rekan, bahwa anak-anak, kalau kita bicara sama anak kita, apakah hadiah yang pernah kalian terima, yang kalian merasa itu hadiah terbaik yang pernah kalian terima dalam hidup kalian selama ini? Mungkin dari orang tua, mungkin dari mana begitu ya. Apa hadiah yang terbaik yang pernah kita terima? Ya, mungkin saja kalian berpikir hadiah terbaik adalah kalian mendapatkan HP canggih gitu ya. Sekarang HP banyak sekali ya. Di kantor ada teman
saking hobinya dengan HP, dia beli HP yang harganya 22 juta. Kalau saya memikirkannya, waduh sayang sekali ya. Itu memang kita punya prioritas berbeda-beda ya. Nah, mungkin ada di antara anak-anak kelas kita yang diberikan HP yang canggih, iPhone ya, iPhone berapa saya tidak tahu juga. Ya, yang penting itu dianggap sebagai HP yang punya kualitas bagus. Kemudian mungkin juga kita merasa ada sesuatu yang kita dapatkan, yaitu penghargaan dengan adanya juara kelas ya, hadiah di dalam juara kelas. Atau kita mengikuti perlombaan-perlombaan, misalnya basket yang baru selesai antara Bina Kasih dengan Saprius kemarin. Kalah ya? Bukan kamu sih. Belum. Belum menang ya. Ya, semoga yang akan datang. Tapi itu sudah cukup luar biasa ya, karena kita bertanding di final ya. Nah, itu ada hadiahnya juga ya, meski juara runner up. Oke. Nah, itu bagi murid-murid Ada Pak Putu kan? Bersyukur lah. bagi murid-murid yang yang senang dengan permainan bola basket, tentu saja itu adalah satu kebanggaan bagi mereka, dan itu adalah hadiah terindah bagi mereka ya. Nah, masih banyak sebenarnya hadiah-hadiah yang mereka bisa ungkapkan. Mungkin lebih baik kita menanyakan pada murid-murid dan kemudian menuliskannya di papan tulis ya. Mungkin dia pernah mendapat jam tangan digital ya, ada jaket kulit ya, peralatan game atau PS ya, produk elektronik lainnya ya, yang bersifat sesuatu yang luar biasa bagi mereka ya, sehingga itu menjadikan hadiah yang terbaik. Nah, itu hadiah terbaik dalam konteks kehidupan sehari-hari ya. Tentu saja dalam konteks sebagai orang percaya ya, maka kita melihat ya, kalau kita ditanyakan gitu ya, apakah hadiah terbaik yang pernah Allah berikan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai umat Allah? Ya, jika kita lihat, tentu saja semua kita akan menjawab ya, tentu saja Allah memberi keselamatan ya, karena Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, dia bahkan mati di dalam usaha menyelamatkan itu, mati bagi dosa kita ya, dengan disalib di kayu salib ya. Tapi ya, itu kan hal-hal yang akan datang. Keselamatan adalah kan seolah-olah adalah hal-hal yang akan datang. Tapi kehidupan kita sehari-hari, apa yang telah Allah berikan kepada kita? Kehidupan kita sehari lepas hari ini, apa yang Allah berikan ya? Selain keselamatan dalam konteks yang sifatnya kekal gitu ya, kan kita belum mengetahui nanti kita bagaimana begitu ya, keselamatan yang telah Allah berikan sebagai orang percaya ya. Nah, ini yang disebut sebagai hadiah penting lainnya ya, yang diberikan Allah pada kehidupan kita ya. Apa itu ya? Dalam hal ini ada ya, Allah juga memberikan kita karunia-karunia rohani di dalam kita melewati hari demi hari kita. Kita bisa ada orang bisa bermain musik dengan baik ya. Ada kita yang pintar pintar berkhotbah ya, pintar mengajar ya. Ini bisa kita lihat di dalam firman Tuhan memberitahukan kita hal demikian. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, adik-adik atau lause-lause sekalian. Oke. Kita menemukan keberagaman dan kesatuan. Ya, bisakah kalian menemukan contoh keberagaman yang menyatukan atau yang malah memberantakan ya? Nah, tadi mungkin Tetris itu salah satu contoh ya, itu permainan gitu ya. Tapi dalam kehidupan ini, bisakah kalian menemukan contoh ya keberagaman yang menyatukan atau memberantakan begitu? Nah, di dalam pelajaran itu diberikan contoh dua ya. Pertama dikatakan bahwa orkestra musik ya. Orkestra musik itu memberikan tahu kita satu hal ya, yaitu dengan adanya berbagai macam orang pemain dengan berbagai macam alat musik, kemudian dikondektorkan dengan baik gitu ya, sehingga dia menimbulkan irama yang harmoni dan indah ya. Nah, itu sebenarnya keberagaman yang menciptakan satu harmoni dan yang indah
Ya, tapi pernahkah kalian membayangkan ya ada orkestra musik yang tidak mengenakan gitu ya? Musik yang tidak terorkestra dengan baik ya. Umumnya musik yang tidak terorkestrakan dengan baik adalah yang dimainkan tanpa kondektor ya, atau tanpa yang memimpin, tanpa yang mengatur, mempelajarinya bersama-sama. Masing-masing dengan tempo dan nada sesuka hati pemainnya. Ya, contoh yang sederhana yang sering kita dapatkan adalah waktu bulan Ramadan. Sahur gitu ya. Itu musik sebenarnya ya. Musik ya, mereka pakai botol, kentong, ada yang pakai periuk begitu ya. Sebenarnya kalau mereka diatur, ajari agama. ya, pernahkah dengar kentongan membangunkan orang untuk sahur ya? Saya kira ini betul-betul tidak harmoni. Ini betul-betul menjengkelkan telinga kita ya, bahkan membangunkan tidur kita di hari yang sedang nyaman-nyamannya tidur. Selain musiknya tidak terpimpin dengan baik ya, dan mainannya juga kacau balau begitu ya. Musiknya juga di dalam kondisi yang tidak karuan begitu. Nah, ini tidak terorkestra dengan baik. Nah, ini yang berantakan ya, dan ada yang yang sangat menyatu dan memberikan harmoni. Contoh lain daripada keberagaman yang menyatukan atau memberantakan yaitu adalah permainan kasti. Ya, saya kira kita pernah melihat permainan kasti ya, dan di YouTube kita bisa lihat ya. Permainan kasti ini biasanya di dalam itu ada beberapa peran. Ya, ada peran orang yang memukul bola ya. Dia itu harus orang yang tepat ya, dan cekatan gitu ya. Kemudian ada yang menangkap bola ya, pakai tangan untuk menangkap bola. Menang kasti kalau sobat kayak deso gitu kan, baseball gitu kan ada keren. Bisbol berbeda loh, ini kasti dengan bisbol berbeda. Ini pakai alat pukul ya. Bisbol itu yang yang bola lonjong yang pakai lempar ya, kayak gitu. Ya. Baseball itu baseball ya. Masuk keren tuh kasti itu ya baseball. Itu apanya? Contohnya kasti. Deso mungkin Ya. Pemukul bola, penangkap bola, dan pelempar bola. Nah, mereka harusnya diberikan kepada orang yang tepat ya, karena saya kira kalau orang yang tidak cekatan disuruh nangkap bola bisa lolos terus bola yang yang ditangkap ya. Dan pemukul bola kalau tidak tepat ya, hanya bola segini, kalau tidak tepat itu sering tidak kena ya pukulannya. Jadi mereka adalah satu tim yang baik ya kalau dilatih dan dan punya peran yang masing-masing. Nah, ini menunjukkan keberagaman orang dengan kebolehan masing-masing. Kemudian ya, jika tim kasti yang gagal tersebut adalah jika penangkap bola yang mahir dijadikan pelempar bola. Ya, jadi dia pintarnya nangkap tapi disuruh jadi pelempar bola ya, kan tenaganya tidak kuat tuh. Pelempar bola kuat dan tepat tapi dijadikan pemukul bola. Tidak tepat pula ya, karena dia lebih kuat di tenaganya tapi dia tidak tepat di dalam memukul bola itu. Nah, ini adalah contoh ya perbedaan antara yang menyatukan dan yang menjadi gagal oleh karena ketidaksatuan tersebut. Apakah Paulus gunakan ya? Jadi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, apakah yang Paulus gunakan untuk menggambarkan kesatuan dan keberagaman karunia-karunia rohani di dalam di dalam firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat Paulus menggambarkan keberagaman tersebut adalah dengan tubuh manusia. Ya, karena kita tahu bahwa tubuh manusia itu berbeda-beda tapi dia menjadi satu bagian dari manusia itu sendiri ya. Tubuh manusia dengan bagiannya yang berbeda. Jadi di dalam 1 Korintus ini seharusnya kita suruh murid membacakan surat Korintus itu dulu ya, supaya kita bisa nyambung dengan pelajarannya. Nah, coba kita selidiki apa yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai 20. Kalau kita membuka ayat 15,
Mungkin bisa Tause Acong membacakannya. Pasal 12 ayat 15. Ayat 15. Ada yang laki berkata, karena aku bukan tanah, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Iya, terima kasih. Ya, jadi kalau kita lihat, ya kita selidiki sikap ya dari bagian-bagian dari tubuh manusia itu, ya di sini jelas sekali ya bahwa kaki tidak mau menjadi bagian tubuh karena bukan tangan. Ya, jadi dia tidak merasa rendah diri gitu ya, tidak mau menjadi bagian tubuh oleh karena dia merasa mungkin dia tidak penting ya, tidak sepenting tangan. Kemudian kita melihat lagi ayat yang 16. Mungkin Linda Cho. 16. Ya. Dan andai kata telinga berkata kepada aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Iya, ya jelas sekali ya di sini mata yang menjadi masalah ya. Telinga tidak mau menjadi bagian tubuh karena bukan mata ya. Jadi kita lihat di sini ada ketidakmauan menjadi bagiannya sendiri. Kemudian ayat yang ke-17 mungkin Santoso. Andai kata tubuh seluruhnya bermata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya bertelinga, di manakah penciuman? Iya, ya. Jadi kita lihat bahwa jika mata menjadi seluruh tubuh, di manakah pendengaran ya? Jelas di sini ya, mata menyikapi ya bahwa kalau dia menjadi bagian keseluruhan ya, di mana yang lainnya gitu ya. Jadi ini berbicara mengenai saling melengkapi di dalam hal ini. Kemudian kita baca lagi dari ayat 19. Lewi baca, Lewi. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan ayat 17 tadi ya. Kalau hanya itu adalah contoh sederhana dari mata yang ingin menjadi bagian dari seluruh tubuh gitu ya. Di mana pendengaran ya. Jadi kita lihat di ayat 19 ini, jika tubuh adalah hanya satu bagian, di manakah yang lainnya gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ayat 20 ya. Linda Fernandus. Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Ya, kita lihat kenyataan ya. Tubuh itu terdiri dari banyak bagian ya, dan bagiannya itu melengkapi dan menjadi satu tubuh. Ya, jadi ada banyak anggota, kenyataannya ada banyak anggota tapi hanya satu tubuh ya. Jadi dia adalah bagian-bagian dari tubuh yang mewakili tubuh ya. Kemudian kita lihat yang ke-18 ayat 18 ya, ini di sini berbalik sedikit ya. Ayat 18 Yuliana. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya, inti di sini adalah bahwa itu diberikan secara khusus gitu ya. Perannya berbeda-beda ya. Kenyataan Allah telah menempatkan anggota secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi ini boleh menjadi anak-anak kita boleh mengerti bahwa mereka punya sesuatu yang khusus dalam hidup ini. Ya, dan Allah menempatkan mereka di dalam kehidupan mereka, baik itu di sekolah, di rumah tangga maupun di gereja. Itu mereka menjadi bagian yang unik dan khusus yang Allah berikan kepada mereka dengan karunia yang ada pada mereka. Ya, misalnya yang bisa main basket tadi itu bermain basket, ya, yang bisa main cerdas angkas dia bermain cerdas angkas ya. Jadi tergantung karunia yang Allah berikan kepada mereka. Nah, inti ya dari pelajaran tentang bagian-bagian tubuh ini adalah beberapa karunia orang begitu ditinggikan ya, seolah-olah ya bagian-bagian itu saling, ini sikap yang muncul dari bagian tubuh ya, ini yang Paulus ceritakan, seolah-olah ya bagian-bagian itu saling ada yang merasa rendah diri, ada yang merasa tinggi diri begitu ya. Nah, dalam hidup kita seharusnya kita tidak seperti demikian. Sebagai orang-orang percaya yang diberikan karunia, tidak boleh merasa tinggi oleh karena kebolehan kita, mungkin karena kita sering muncul
di panggung gitu, dan ada orang di latar belakang tuh menjadi orang-orang rendahan, atau seksi umum tuh biasanya selalu dianggap seksi yang tidak qualified ya. Padahal kalau ada mereka kacau lah semuanya ya. Jadi beberapa karunia orang begitu ditinggikan, tapi orang dengan karunia berbeda tidak mendapat tempat ya. Nah, kita setelah mempelajari hari ini, kita harus sadar bahwa kita punya peran masing-masing dan kita harus mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada satu pun yang luar biasa di hadapan Allah ya, dan masing-masing itu harus mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Sikap apakah yang harus yang kita dapatkan dari ayat 21 sampai 26 ya. Jika kita baca lanjutannya ya 21 sampai 26 ya, maka kita lihat di sana satu bagian anggota menolak bagian anggota lainnya ya. Jadi ini cerita Paulus ya mengenai tubuh tadi ya, ilustrasi tubuh. Ya, jadi ada satu anggota mempersoalkan anggota lainnya. Ada satu merasa tinggi dan yang lain dia merasa tidak punya tempat gitu ya. Jadi dari cerita 21 sampai 26 ini itu memberitahukan kita bahwa satu bagian anggota menolak bagian anggota lainnya. Lalu bagaimana ayat 26 menjelaskan bagian tubuh yang saling mempengaruhi tersebut ya. Kalau kita lihat ayat 26, mungkin baca Lausetina. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, terima kasih ya. Jadi kita lihat ya, ayat 26 dengan jelas mengatakan bahwa semua bagian itu saling terikat gitu ya, seperti permainan Tetris itu ya. Satu buat kacau, semuanya menjadi kacau balau gitu ya. Jadi ayat 26 itu membuat satu pengaruh yang antara bagian-bagian di anggota tubuh kita. Jika satu bagian anggota menderita, maka semua anggota menderita. Ya, tidak pernah kalau mata kita terpukul kemudian badannya tidak ikut sakit ya, ikut sakit juga ya. Kalau matanya terang dan dapat membaca dengan baik, kita juga senang ya, seluruh tubuh juga mendapat manfaatnya. Ya, jadi ini adalah ayat 6 memberitahukan kita mengenai bagian-bagian tersebut saling mempengaruhi. Andaikan kita tidak mau menggunakan karunia, apa akibatnya? Ya, jadi ada satu bagian yang merajuk gitu ya, istilah orang Jambi, merajuk dan tidak mau menggunakan. Saya mau tahu ya, mata saya tidak mau melihat, pokoknya itu urusan kalian gitu. Nah, apa akibatnya jika salah satu anggota tidak mau menggunakan karunia-Nya, atau salah satu anggota tidak mau menggunakan apa yang dia harus menjadi perannya? Ya, kita lihat ya, seluruh tubuh akan menderita. Jadi bukan mata saja yang punya akibat, tapi mengakibatkan pada yang lain. Mata tidak mau melihat, dia tidak mau tahu. Nah, kita sini tabrak sana ya, kaki terantuk ya, kening terjedut gitu ya. Jadi seluruh tubuh ikut menderita ya. Sikap yang tepat bagaimana yang harus kita lakukan ya, jika kita merasa kita adalah bagian ya yang telah diberikan oleh Allah dengan karunia khusus ya. Sikap apa yang harus kita lakukan ya, baik itu di gereja, di keluarga maupun di sekolah ya. Jadi kita harus tahu satu bagian dari tubuh kita tidak dapat menolak bagian yang lain. Kita saling bergantung satu dengan yang lain. Ya, jadi satu bagian tubuh tidak dapat menolak bagian yang lain. Nah, di dalam alangkah indahnya di dalam pelayanan kita di gereja ya, kita menjadi satu bagian yang saling bergantung ya. Jadi kita tidak merasa yang paling utama ya, dan kita saling